Seorang anak laki-laki menyetor 10 juta rupiah ke sebuah bank. Beberapa waktu kemudian, sang nenek terkejut saat mendapati jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 100 juta. Pegawai bank pun bertanya, apakah pernah ada investasi sebelumnya? Saat itulah nenek teringat, anak itu pernah meraih juara pertama dalam kompetisi simulasi investasi, dan anak tersebut tumbuh di panti asuhan. Saat berusia 18 tahun, ia harus mandiri. Sementara uang bantuan panti bahkan tak cukup untuk membayar sewa termurah. Pemilik kontrakan menyarankan agar ia mencoba berinvestasi sungguhan, namun usianya belum cukup untuk membuka rekening sendiri. Suatu hari, ia melewati lapak makanan kaki lima. Seorang nenek menawarinya makan gratis, tetapi ia menolak. Tak lama kemudian, hujan turun deras. Tanpa tempat berteduh, ia melihat pengumuman sewa murah di tiang telepon. Saat akan mencatat nomornya, seseorang memperingatkannya bahwa itu penipuan. Orang itu adalah nenek dari lapak tadi, dan segera menyadari bahwa anak itu tak punya tempat tinggal. Sang nenek menawarkan lantai 2 lapaknya sebagai tempat bermalam. Anak itu menolak, bersikeras mengatakan bahwa ia punya rumah. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa kunci ada di kandang burung dan ia boleh masuk setelah lapak ditutup. Pada akhirnya, anak itu menerima. Ia kembali ke lapak dan melihat makanan yang sudah disiapkan khusus untuknya. Ia memakannya dengan lahap. Setelah kenyang, ia menoleh ke sekeliling dan melihat sebuah kaleng tempat nenek menyimpan hasil jualannya. Hatinya diliputi keraguan dan pergulatan batin. Keesokan paginya, nenek teringat pada kaleng uang itu. Ia segera bergegas ke lapak. Syukurlah, kaleng dan uangnya masih utuh. Tak lama kemudian, anak itu datang dan menyarankan agar uang tersebut disimpan di bank. Nenek pun meminta bantuannya membuka rekening dan menitipkan kartu ATM kepadanya. Kemudian, ia melihat iklan investasi dari perusahaan sekuritas. Anak itu mulai mencoba berinvestasi. Tak butuh waktu lama, 10 juta berhasil berkembang menjadi lebih dari ratusan juta. Hingga suatu hari, ia mendapati saldo ATM kosong dan segera menemui nenek. Ia baru tahu, uang itu telah diberikan kepada anaknya. Dengan emosi, ia menegur nenek. Sang nenek terluka, lalu membawa plastik kantong berisi uang dan menunjukkan bahwa ia sama sekali tak menyentuh hasil investasi itu. Yang diberikan kepada anaknya adalah uangnya sendiri. Saat itulah anak itu sadar, ia telah membuat kesalahan. Rasa malu dan penyesalan menghantamnya, dan pergi dengan tergesa. Ia menuju stasiun dan membeli tiket ke Seoul. Nenek yang khawatir menyusulnya. Ia bahkan membelikan sepatu baru dan membantu memakaikannya. Dengan lembut, nenek berkata, jika suatu hari nanti kamu berhasil, jangan mencariku. Jika kamu kaya, jangan menghubungiku. Namun jika kamu dalam kesulitan, kamu boleh menghubungiku. Kata-kata itu membuat matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kasih sayang seperti keluarga. Ia memeluk nenek erat-erat dan berkata agar ia selalu menjaga kesehatan. Dengan hati berat, ia berangkat ke Seoul untuk mengejar mimpinya. 15 tahun berlalu, anak miskin itu kini tumbuh menjadi pria dengan kekayaan ratusan miliar dolar. Ia mengumpulkan keberanian untuk kembali ke lapak makanan sederhana itu, bertekad membalas kebaikan sang nenek berkali-kali lipat.